Sultan Zahrir merupakan salah seorang pejuang yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Meski seorang patriot bangsa yang tersohor, namun kisah hidupnya harus berkalang dengan tragedi. Hubungannya dengan Bung Karno awalnya begitu baik, namun tak lama kemudian hubungan itu harus berakhir dengan tragis. Senarai kehidupan Sultan Zahrir sangat patut kita kenang. Zahrir dilahirkan di Padang Panjang, Rana, Minangkabau, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Dia dilahirkan dari pasangan Muhammad Rasad bergelar Maharaja Sultan dan putri Sri Rabiah yang masih keturunan Raja-Raja Swapraja. Zahrir menghabiskan masa kecilnya di Kota Gadang. Dia mulai menikmati dunia intelektual sejak dari kecil saat menjadi murid Europes Leisure School dan Mer Uitgebreid Leisure Onderwijs. Di sekolah, Sultan Zahrir tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pandai. Dia sudah lancar berbahasa Belanda dan juga gemar membaca buku. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap seni dan olahraga. Dari Kota Gadang, Sultan Zahrir pindah mengikuti ayahnya yang ditugaskan menjadi jaksa kepala pengadilan negeri Medan dan juga menjadi penasihat Sultan Delhi. Setelah pendidikan mulonya selesai, dia pindah ke Bandung dan menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah atas atau Algemeen Middelbare School, mengambil jurusan Western Classic Afdeling atau budaya barat klasik berbahasa Belanda. Saat SMA inilah Zahrir mulai terlibat dalam politik praktis. Pertama-tama dia bergabung dengan gerakan pembebasan buta huruf pemuda Indonesia yang kemudian menjadi Indonesia Muda. Keterlibatan Zahrir dalam pemuda Indonesia dan juga mendirikan Universitas Rakyat Jaya yang bertujuan untuk memberantas buta huruf membuat namanya terkenal di kalangan pemuda waktu itu. Lulus dari AMS Bandung, dia meneruskan pendidikannya ke negeri Belanda, mengambil fakultas hukum di Universitas Leiden. Di Belanda inilah Zahrir terbawa gelombang pemikiran Marxisme-Leninisme. Ketertarikannya terhadap politik dan ideologi Marxisme-Leninisme membuatnya tidak mau setengah-setengah mempelajari gerakan buruh di dunia itu. Lambat laun, dia pun menemukan apa yang dicarinya. Di saat itulah dia bertemu dengan karibnya Muhammad Hatta, Ketua Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa Indonesia pertama di negeri Belanda yang menggunakan nama Indonesia. Bersama Hatta, Zahrir seolah menemukan pasangan hidup yang senapas dengan ideologi yang diyakininya, yakni sosialisme. Dia pun bergabung dengan PI dan menjadi salah satu pemimpinnya. Permulaan tahun ke-30, Zahrir pulang ke Indonesia dan memimpin para pemuda yang tergabung dalam golongan merdeka, yakni para pendukung Partai Nasionalis Indonesia. Pada kongres pertama partai ini, Zahrir terpilih menjadi ketua umum PNI baru yang pertama. Beberapa tahun kemudian, setelah Hatta kembali ke Indonesia, kepemimpinan PNI baru diserahkan kepada Bung Hatta. Aktivis PNI baru yang militan di berbagai daerah membuat partai ini dicurigai pemerintah kolonial Hindia Belanda. Partai ini menemui ajalnya saat para pemimpinnya ditangkap dan dibuang. Bung Hatta dan Zahrir akhirnya ditangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian keduanya dibuang ke Bovendigul. Setelah sekian tahun berada di Bovendigul, mereka kemudian dipindahkan ke Banda Neira, Maluku. Setelah beberapa tahun di Banda Neira, Zahrir dan Hatta dibawa kembali ke Jawa. Sekembalinya Zahrir dan Hatta ke Jawa, ibarat angin segar bagi dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan itu, Soekarno yang sebelumnya dibuang di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, lalu ke Bengkulu dan Padang, akhirnya kembali juga ke Jawa. Kedatangan para buangan ke Jawa semakin menghangatkan suasana. Selama masa pendudukan Jepang, Sultan Zahrir banyak bergerak di bawah tanah, memimpin para pemuda untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibuat. Para pemuda dari berbagai daerah pun disiapkan untuk pembacaan teks proklamasi itu. Sayangnya, usul itu ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Penolakan oleh Soekarno dan Hatta berkali-kali membuat kelompok Zahrir sangat kecewa. Saat itu Soekarno dan Hatta bertindak sangat hati-hati agar tidak banyak jatuh korban dari para pemuda. Teks proklamasi ala Zahrir itu akhirnya dibacakan di Cirebon pada 15 Agustus 1945 oleh para pemuda. Hal ini dilakukan karena keterlambatan informasi dari Jakarta sehingga pemuda bergerak sendiri tanpa komando.
Pembacaan teks proklamasi baru dilakukan pada Jumat 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Zahrir tidak datang dalam pembacaan teks itu karena tidak suka adanya perwira Jepang. Saat kabinet parlementer terbentuk, Zahrir terpilih menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama. Peran Zahrir sebagai Perdana Menteri cukup besar, terutama dalam melakukan diplomasi. Salah satu diplomasi Zahrir yang terkenal adalah perundingan Linggarjati yang menghasilkan diakuinya Jawa dan Sumatera menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perundingan ini banyak dikecam, terutama kelompok Persatuan Perjuangan yang anti diplomasi pimpinan Tan Malaka. Bahkan akibat penolakan itu Zahrir diculik. Bahkan Amir Safruddin Harahap yang merupakan karib Zahrir di Partai Sosialis ikut mengecamnya. Zahrir pun seolah ditusuk dari belakang oleh kawan seperjuangannya setelah perjanjian Linggarjati itu. Merasa tidak memiliki dukungan di parlemen, Zahrir akhirnya meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Pengganti Zahrir adalah Amir Safruddin, rekannya di Partai Sosialis. Tidak jauh berbeda dengan Zahrir, Amir Safruddin yang sebelumnya mengkritik perundingan Linggarjati malah menyetujui perjanjian Renville yang makin mengecilkan wilayah kekuasaan Indonesia. Partai Masyumi dan PNI bahkan menarik para menterinya sebagai reaksi atas perjanjian itu. Kabinet Perdana Menteri Amir Safruddin pun akhirnya jatuh dan dibentuklah kabinet presidensial oleh Bung Hatta. Sejak itu peran Zahrir dalam pemerintahan hilang sedikit demi sedikit. Zahrir pun tersingkir dari persaingan politik. Untuk menghormati jasanya, dia diangkat menjadi penasihat khusus Presiden Soekarno. Setelah tidak memiliki jabatan di pemerintahan, Zahrir aktif dalam PSI dan gagal membawa partai itu sebagai pemenang. Namun, banyak pihak mengakui pengaruh orang PSI dalam pemerintahan masih sangat kuat. Pada tahun 1951, Zahrir menikahi Siti Wahyuni Saleh atau biasa dikenal dengan Poppy. Pernikahan itu merupakan yang kedua dan terakhir bagi Zahrir. Istri pertama Sultan Zahrir merupakan seorang Belanda. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 1 Desember 1956, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta mengundurkan diri dari kabinet. Pengunduran diri Hatta banyak disesalkan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Sejak awal berdiri, politikus Indonesia kerap terlibat konflik. Persatuan dalam politik sebelum kemerdekaan pecah. Masing-masing kelompok mulai menunjukkan egonya untuk berkuasa. Muncullah rasa ketidakpuasan. Di antara ketidakpuasan itu adalah Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang menentang Presiden Soekarno. Gerakan ini terjadi akibat dari akumulasi konfrontasi militer. Terlibatnya sejumlah tokoh PSI dalam peristiwa itu menyeret Sultan Zahrir yang mulai hidup tenang. Akhirnya Presiden Soekarno bertindak. Sultan Zahrir dijemput paksa dari rumahnya di Jakarta. Dia lalu dijebloskan ke dalam penjara. Sejurus kemudian, sejumlah tokoh Masyumi juga ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. PSI dan Masyumi pun akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Di penjara Madiun, Zahrir menderita tekanan darah tinggi. Dia lalu mendapat perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Lalu Zahrir dirawat selama 8 bulan. Setelah agak sehatan, dia kembali dijebloskan ke dalam penjara. Kali ini rumah tahanan militer di Jalan Budi Utomo. Ruang penjara Zahrir sangat sempit dan lembab yang membuat sakitnya semakin parah. Dalam waktu beberapa minggu, Zahrir menderita stroke. Suatu ketika Zahrir jatuh pingsan selama 1 malam di teras kamar mandi, tanpa ditolong oleh tentara yang menjaga penjara tersebut. Baru besoknya Zahrir dibawa ke rumah sakit. Dia dioperasi akibat stroke yang dialaminya. Namun operasi itu gagal, akibatnya mulut Zahrir tidak bisa digerakkan dan dia tidak bisa bicara lagi. Keluarga Zahrir kemudian mendesak Soekarno agar mengizinkannya berobat ke luar negeri. Permintaan itu dikabulkan dengan catatan status Zahrir tetap sebagai tahanan politik pemerintah Indonesia. Zahrir akhirnya berangkat ke Swiss, dan selama berobat di Swiss dia tetap memperhatikan kondisi politik di Indonesia dan jalannya pemerintahan Soekarno. Reaksi Zahrir saat itu sangatlah sedih. Terlebih ketika dia mendengar kabar peristiwa 30 September 1965. Tidak sanggup menahan perih akibat peristiwa itu, kesehatan Zahrir semakin menurun. Dokter memvonisnya mengalami pendarahan otak. Tidak lama kemudian, pada 9 April 1966, Zahrir yang saat itu berusia 57 tahun
akhirnya meninggal dunia. Sahril pergi meninggalkan seorang istri dan kedua anaknya. Saat meninggal, Sahril masih sebagai tahanan politik. Mendengar kabar Sahril meninggal, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan menganugerahi sebagai pahlawan nasional dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itulah sederet kisah perjuangan Sahril yang harus berakhir dengan tragis.